Wah, terima kasih kehadirannya Ayah Bunda yang sudah bergabung pagi ini. Terima kasih sudah menunjukkan semangatnya datang hadir tepat waktu di room Zoom kita kali ini. Nah, sambil kita tunggu Ayah Bunda, kehadiran Ayah Bunda yang lainnya, boleh dong Ayah Bunda menampakkan wajah cerianya di minggu pagi ini ya, bersama-sama Ibu Guru nih dan juga nanti pemateri kita. Kita sama-sama belajar hari ini. Kita manfaatkan weekend yang minggu-minggu awal kehadiran anak-anak masuk sekolah ya. Jadi kita juga harus semangat Ayah Bunda, Bapak Ibu semuanya untuk belajar sampai 2 term lagi ke depan sehingga kita bersama-sama menuntaskan kira-kira isu-isu apa saja nih yang mesti kita perbaiki dari putra-putri Ayah Bunda semua di Percik ini. Sudah mulai terlihat wajah-wajahnya. Ada siapa nih? Ada Bunda Kina. Halo, ada siapa? Boleh Ibu Guru disapa ya. Selamat pagi. Ada Ibu Guru Udah. Aman. Iya, ada dari kelas kupu-kupu juga nih, ada dari kelas Betul. kupu-kupu di kelas lebah. Halo. Zayan hadir. Ini Zayan. Zayan hadir. Halo Ibu Guru. Tuh, Ibu Irma disapa. Halo, selamat pagi, Zayan. Pagi Bu Guru. Oke. Sehat Bu Guru. Sudah terlihat wajah-wajahnya ada dari kelas lebah maupun kelas kupu-kupu. Langsung saja Ibu Guru Winda mau buka kegiatan pagi ini yang nantinya juga kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya Bunda di pagi ini. Sebelumnya Ibu Winda mau cek dulu semangatnya Ayah Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya terjawab ya kedengaran suaranya ya Bunda. Di awal nanti akan dibuka oleh Ibu Guru Winda, kemudian nanti Ibu Guru Winda juga mengajak Ibu Guru Amanda untuk menjadi moderator nanti bersama Kak Syarif. Ada Kak Syarif pemateri kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Mungkin Ayah Bunda juga sudah baca-baca profilnya singkat ya, kan kemarin udah dibagi ini siapa sih materinya, mungkin udah ada yang kepo di Instagramnya, nanti kita bisa kenal lebih jauh dan dikenalkan oleh Ibu Guru Amanda. Sebelumnya terima kasih buat Ayah Bunda yang sudah datang tepat waktu dan bersama-sama ingin belajar. Awalnya kenapa sih kita mengadakan kegiatan ini secara daring? Karena memang keterbatasan ruang, jadi kita mau membersamai semuanya supaya orang tua murid dari kelas lebah dan kelas kupu sama-sama dapat menimba ilmu tanpa harus kendala tempat gitu ya. Jadi kita semua bisa belajar dari rumah masing-masing. Lalu kenapa memilih materi mengajarkan emosi untuk anak usia dini? Karena berdasarkan hasil dari report kemarin ya Ibu Guru Irma ya, dari hasil report dan hasil isu-isu yang berkembang di kelas lebah maupun kelas kupu-kupu adalah banyaknya concern Bunda dan Ayah terhadap emosi gitu ya, nilai atau hal yang berkaitan dengan emosinya putra-putri Ayah Bunda di Percik semua ini. Nah, untuk menambah semangat dan keceriaan dan juga fokus kita hari ini, kita mulai dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama ya Ayah Bunda. Yuk kita sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Ayah Bunda, sudah siap untuk melakukan kegiatan hari ini? Kita santai-santai aja, tidak perlu formal-formal, sambil melakukan aktivitas yang lain, sambil nanti juga ada pertanyaan juga boleh langsung disampaikan. Nah,
Nah, oke, langsung saja Ibu Guru Winda mau berikan ke Ibu Guru Amanda selaku moderator hari ini. Silakan Ibu Guru Amanda. Oke, terima kasih Ibu Guru Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bunda. Terdengar suara saya? Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke. Sama yang terhormat para Ibu Guru Percik, Ibu Winda, Ibu Firma, Ibu Nia, Ibu Tania, dan Ibu Rida. Dan yang terhormat Kak Syarif sebagai pemandu. Selanjutnya, yang terhormat kepada Ayah Bunda, wali murid kelas reguler Lebah, dan kupu-kupu. Terima kasih kepada Ayah Bunda yang telah menyempatkan waktunya nih untuk hadir di seminar Percik kali ini. Nah, seminar Percik kali ini kita akan membahas tentang mengajarkan emosi anak usia dini. Dan kita akan membahas dengan Kak Syarif nih. Nah, untuk mengenal lebih jauh, saya akan membacakan CV Kak Syarif ya. Terlihat saya share screen. Saya bacakan CV dari Kak Syarif Ahmad ya. Profilnya adalah konselor dan coach anak remaja, konsultan kepengasuhan pesantren, trainer ILLC, Kepala Biro Konseling dan Psikologi Al-Wafi IPS, founder at Indo Karakter at CI at School, dan penulis buku Puberty for Boys Girl, Islamic Leadership for Kids, dan Games Training. Formal education-nya ada UIN Jakarta S1 Psikologi, UPI AI Jakarta S2 Magister Profesi Psikologi Pendidikan. Kemudian non-formal education-nya ada public speaking, hypnotherapy and inner child, terapi adiksi narkoba, cognitive behavior therapy, parent as coaching, certified trainer BS 1. Experience-nya ada trainer and counselor anak remaja Kitab dan Buah Hati Foundation with Eli Risman PSI, konsultan pendidikan SMP At-Tahiriyah Jakarta. Dia narasumber seminar anak remaja dan orang tua, kemudian liputan di media. Oke, untuk mengenal lebih jauh Kak Syarif, mungkin kita langsung saja ngobrol dengan Kak Syarif kali ya. Halo Kak Syarif. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Kak Syarif? Alhamdulillah baik Kak Amanda. Bu Guru Amanda ya, saya lupa. Oke, baik. Sebelum memaparkan materi di sini akan dilakukan selama 45 menit ya Kak Syarif ya, dan setelah itu ada proses tanya jawab 5 menit. Namun jika dalam proses pemaparan materi ingin ditanyakan, boleh banget nih langsung chat aja di kolom chat. Oke, baik. Bagaimana, sudah siap Kak Syarif untuk membahas mengajarkan emosi anak usia dini? Insya Allah. Ini langsung kita mulai saja ya. Silahkan Kak Syarif. Baik. Terima kasih Kak Amanda. Saya membuka kegiatan ini terlebih dahulu sambil menunggu tayangan slide dari hostnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati Bu Guru Winda dan juga Ibu Guru Amanda dan juga Ibu Guru yang menjadi pendamping ya, ayah Ananda, ayah bunda semua yang ada di sekolah
Percik, ya, lembaga Percik. Oke. Nah, saya juga ingin menyapa dan mengapresiasi ayah bunda semua yang sudah memiliki waktu luang untuk hadir di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita hari ini akan sharing, belajar bersama. Saya juga perlu belajar kepada ayah bunda. Ayah bunda juga nanti bisa memberikan pemaparan atau hal-hal yang mungkin ayah bunda ketahui. Dan saya ingin menjadi orang yang saling mengingatkan saja, ya. Karena bisa jadi ini ayah bunda yang lebih tahu tentang kondisi anaknya, atau ya saya hanya tahu sedikit terkait dengan kondisi atau apa yang perlu dilakukan untuk mengajarkan emosi di anak-anak kita atau pada anak-anak kita di usia dini. Nah, berbicara sedikit mengenai emosi anak usia dini, ini tentu membuat fondasi besar. Kalau saya ingin sampaikan, bahwasannya fondasi besar inilah yang nantinya akan menjadi acuan perilaku anak kita di masa depan. Jadi Masya Allah, saya mengapresiasi sekali lembaga Percik ini mengadakan acara ini. Ini adalah bagian dari rangkaian pendidikan. Jadi bukan hanya anandanya saja yang belajar di sekolah, tapi juga tentu butuh kolaborasi orang tua. Jadi ayah bunda, ayahnya atau bundanya yang hadir di kesempatan kali ini, itu juga akan berkolaborasi bagaimana mengajarkan emosi anak usia dini. Agar apa? Agar yang disampaikan atau yang diajarkan di sekolah juga sama yang diajarkan di rumahnya. Sehingga itu menjadi satu pengetahuan, satu keterampilan yang bisa menyiapkan anak-anak kita di masa depannya. Baik, saya langsung saja ayah bunda di kesempatan kali ini untuk mengajak berpartisipasi. Bagi ayah bunda yang bisa berpartisipasi dengan mengetik di kolom komentar, saya sangat senang hati ya nanti dalam proses tayangan atau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti akan melibatkan ayah bunda untuk mengetik di kolom komentar. Karena waktunya sangat terbatas, bagi ayah bunda yang ada pertanyaan, silakan nanti tulis terlebih dahulu pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah akan ditampung oleh Bu Guru Amanda sebagai moderator. Nanti insya Allah akan kita jawab di sesi akhir tanya jawab. Satu hal lagi, ayah bunda, mohon maaf sekali saya sedang berada di tempat umum. Jadi mohon maaf jika suaranya itu yang lebih terdengar adalah suara musik atau ada background musiknya. Ya, ini bukan background dari saya, tapi dari tempat yang saat ini sekarang saya berada. Baik. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi poin hal-hal yang sedang kita bahas. Dan kita akan mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Next slide-nya silahkan, kita akan mulai. Baik, pertanyaan terbesar ya di slide ini adalah pernahkah, ya boleh next. Nah, pernahkah ayah bunda melihat kondisi anak-anak kita ya dalam kondisi seperti ini? Ya, jika pernah bilang iya atau mau langsung open mic juga boleh. Pernah sekali gitu ya dalam kondisi seperti ini. Mungkin anak-anak kita usia TK atau anak-anak yang ada di atasnya kelas SD ya. Pernahkah kita melihat kondisi seperti ini? Ada anak-anak dalam kategori ini adalah anak-anak yang ada di sekitar kita. Mungkin bukan anak kita, mungkin ada saudara, tetangga, kemudian kakak-kakak yang dekat dengan anak-anak kita, gitu ya. Pernahkah kita melihat kondisi seperti ini? Ya, ayah bunda, pernahkah melihat kondisi seperti ini di mana ada seorang anak yang ingin memukul temannya, atau bahkan dalam kondisi emosi yang cukup tinggi amarahnya, ya, anak-anak kita sudah bukan lagi ingin memukul, tapi malah sudah terlanjur atau menggunakan kekerasan. Bisa jadi menggunakan pukulan, atau menggunakan tendangan, atau menggunakan fisiknya. Nah, ini terima kasih Bunda sudah menjawab pernah. Karena saya yakin hampir semua orang tua ketika ditanya ini adalah jawabannya pernah. Mau itu dia tetangganya, mau itu dia
saudaranya, anak saudaranya gitu ya. Atau bahkan ada yang anak sendiri yang kadang hanya berkonflik sedikit saja, itu langsung dalam kondisi dan posisi seperti itu. Baik, terima kasih Ayah Zubair. Baik, next slide. Jadi kalau hampir semua ayah bunda pernah mengalami atau melihat ya kondisi seperti ini, ya maka, next slide-nya, maka yang akan terjadi sesungguhnya adalah kita sekarang sedang mengapa? Ya, pertanyaan terbesar adalah mengapa seperti ini? Ya, jadi kalau tadi ayah bunda menjawab pernah, gitu ya, atau bahkan seringkali melihat kondisi di mana anak kita melakukan perilaku seperti itu, ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jawabannya adalah adanya edukasi emosi yang minim. Jadi bisa jadi jarang edukasi emosi. Dan kalau ditanya, apakah ada pelajaran emosi di sekolah? Hampir semua sekolah menjawab tidak ada. Karena yang ada adalah pelajaran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan akademis saja. Nah, jadi jarang sekali adanya edukasi emosi atau bahkan tidak pernah dilakukan. Saya sendiri sebagai anak-anak, dulu kalau saya ingat tidak ada di sekolah pelajaran tentang mengenal emosi. Edukasi tentang emosi, tidak ada. Nah, apalagi orang tua kita ya, orang tua saya, ya, ayah bunda saya tidak pernah mengajarkan yang namanya bagaimana emosi itu adanya apa aja, kemudian penyebabnya apa, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita? Ya, sudahlah dia jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan edukasi emosi. Nah, anak ini belajar dari gadget dan lingkungan sekitar. Bisa jadi, ya, saya pernah mendapatkan pengalaman ada anak yang dia berkata kasar pada saat dia marah. Nah, ketika itu dia mencontoh siapa? Dia mencontoh ayahnya yang pada saat dia marah, dia menirukan. Oh, ayahku marah begini. Pernah juga ya ada anak yang marah dengan memberikan simbol jari tengah ya sambil berkata kasar. Ketika kami cross check adalah jawabannya adalah anak ini belajar atau meniru dari gadgetnya, ya, dari selebgram atau dari YouTuber atau dari tayangan-tayangan yang ada di TikTok. Pernah juga ada yang saya konfirmasi gitu ya, anak yang tiba-tiba melakukan agresivitas ketika dalam kondisi amarah, dia melakukan kekerasan, ternyata itu dicontoh atau ditiru dari teman yang usianya jauh di atasnya, atau kakak kelas mainnya lah, ibaratnya kalau di rumah, kakak main yang ada di atasnya. Nah, ekspresi emosi beresiko keliru dan tertanam hingga dewasa. Ini yang sangat dikhawatirkan. Apa yang menjadi efeknya? Kita akan lihat di next slide. Efeknya apa sih kalau ekspresi emosi itu keliru? Ya, ini adalah berita yang mana 4 bulan lalu ya di salah satu daerah di Jawa Timur. Kalau Bapak Ibu melihat ya di YouTube, itu sangat mengerikan sekali. Usianya masih SMK, tapi sudah membuat orang atau temannya tewas yang pada saat itu berada di sekolahan. Masalahnya mungkin menurut kita itu nggak masuk akal untuk membuat orang lain tewas. Faktanya kejadian ini terjadi saat ada di sekolah. Ya, lagi-lagi ya, apa yang menjadi efeknya di masa depan? Mungkin ya, emotional intelligence anak ini atau edukasi emosi yang terjadi pada anak ini belum teredukasi atau belum diajarkan atau tidak pernah diajarkan. Oke, next. Bukan hanya siswa SMK ternyata teman-teman ya, ayah bunda semuanya, ini 5 tahun lalu ya, saya ingat betul ya, di salah satu daerah di Jawa Barat, di Sukabumi tepatnya, ada anak kelas 2 SD. Dia tewas setelah berkelahi. Tepatnya menurut saya bukan berkelahi. Tapi ada seseorang, anak kelas 2 SD, yang memang itu dia emosi, ya, dia marah, kemudian dia memukul atau membenturkan
salah satu bagian tubuhnya ke kepalanya. Pada saat itu pingsan dan langsung dibawa ke puskesmas, tidak terselamatkan. Nah, apa ya yang menjadi penting untuk kita pelajari dari kasus-kasus ini? Dan ternyata saya hampir setiap hari membuka YouTube, itu beritanya, itu sangat-sangat mengkhawatirkan ayah bunda. Sangat-sangat membuat hati kita, ya Allah, kok ada lagi ya pelajar membuat orang lain nyawanya itu tidak terselamatkan. Banyak sekali anak-anak remaja di bawahnya, baik itu anak SMA, umur jenjang SMA, SMP, jenjang SMP, jenjang SD, atau bahkan ya pernah juga ada di daerah Bekasi, siswa yang berusia jenjang TK itu memukul atau menggunakan kekerasan ya kepada temannya mengenai dadanya, kemudian tersungkur temannya sehingga temannya itu tewas pada saat kejadian. Inilah yang perlu kita sama-sama bantu anak kita. Sekali lagi, anak kita perlu dibantu. Ya, next. Kenapa perlu dibantu dan apa yang harus kita bantu? Nah, ini bukan kata saya ya Bunda. Salah satu pakar kecerdasan emosi, ya, Daniel Goleman di tahun 2002 menyatakan bahwa emotional intelligence dapat menentukan keberhasilan individu dalam prestasi belajar. Jadi orang-orang yang cerdas mengelola emosi akan membuat prestasi belajarnya itu nilainya juga jadi bagus. Ya, artinya dia dapat mengembangkan hubungan suami istri atau hubungan relasi sosialnya ya dengan teman, dengan kakak kelas itu menjadi baik dan harmonis. Sesungguhnya manusia itu memiliki sifat sosial, ya makhluk sosial. Jadi ini sangat diperlukan sekali dan dapat mengurangi agresivitas, ya khususnya di kalangan para remaja. Nah, satu hal lagi yang menjadi penting adalah ayah bunda kita ketahui bersama bahwasannya di tahun-tahun ini pekerjaan-pekerjaan itu hampir semua tergantikan oleh artificial intelligence. Ya, udah mulai banyak sekali ya komputerisasi, robot. Ya, artinya bukan lagi orang-orang yang pintar. Kenapa? Yang akan bekerja itu bisa jadi robot bisa diinstal lebih cerdas. IQ-nya bisa saja diinstal ya dengan kapasitas otak yang sangat-sangat cerdas sekali. Tapi sampai saat ini faktanya belum ada ya robot atau artificial intelligence yang diciptakan untuk memahami emosi atau mengenali emosi seseorang. Ya, jadi masih dalam proses pengembangan. Nah, itulah yang membuat pentingnya seseorang mengenali bahkan memiliki kecerdasan orang tuanya disuruh emosi. ngikutin itu. Anak-anak kita. Halo? Ya. Halo? Suaranya terdengar kah? Terdengar, Kak. Oke, baik. Jadi sebegitu pentingnya ayah bunda terkait dengan mengedukasi emosi ini, sehingga banyak sekali para pakar di dunia industri menyatakan bahwa sekarang ini pemimpin atau leader itu bukan lagi orang yang cerdas atau orang yang mampu memiliki problem solving, tapi ya halo. Halo? Apakah suaranya terdengar jelas, Kak? Terdengar, Kak?
Halo. Halo, Iya, Kak Syarif, terdengar? ya. Terdengar, Kak Syarif? Putus. Halo. Halo. Iya, halo Kak Syarif. Hai. Oke. Sudah jelas, Kak? Kak, suaranya? Sudah jelas? Oke. Baik. Sekarang lanjut ya. Oke, Kak Syarif, boleh dilanjutkan. Baik. Baik. Jadi sebegitu pentingnya ayah bunda untuk mengajarkan emosi. Karena apa? Karena tadi ya beberapa tokoh ahli di dunia bisnis saat ini sedang mencari CEO atau leader atau pemimpin-pemimpin di dunia perusahaan yang bukan orang yang cerdas atau mampu menyelesaikan masalah dengan cepat. Tapi orang-orang yang mampu mengelola emosinya dengan tepat, benar, dan juga tidak keliru. Nah, oleh karenanya penting sekali untuk menyiapkan anak-anak kita di masa depan terkait dengan bagaimana mengedukasi anak usia dini terkait dengan emosinya. Baik, di next slide-nya, Kak. Nah, baik. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah, yang perlu kita lakukan adalah mengenalkan kosakata emosi. Ya, langkah yang pertama, boleh di slide-nya. Langkah yang pertama adalah mengenalkan kosakata emosi. Jadi mulai dari kapan? Mulai dari usia 1 tahun, mulai dari bayi. Misalnya pada saat bayi nangis, sedih ya anak mama sedih. Nah, ini adalah kosakata emosi. Walaupun anak kita nggak ngerti apa sih sedih itu gitu ya pada saat usia bayi itu. Tapi lama-lama dia akan membentuk salah satu emotional connection. Jadi ketika ibu memahami pada saat anak lagi nangis, misalnya bayi lagi nangis, kemudian seorang ibu ya yang mengenalkan kosakata emosi kepada bayinya ketika anak sedang nangis ini, dia bicara, sedih ya nak ya, maafin mama ya nak ya, gitu ya. Nah, ini menjadi dasar awal bagaimana anak mengenal ada koneksi ya, emotional connection antara ketika orang lagi sedih, jadi harus ditangkap perasaannya. Bukan lagi dibantah, udah jangan nangis gitu. Udah nggak boleh nangis gitu ya. Jangan. Jadi perlu sangat dialirkan. Atau lama-lama pada saat anak usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, anak sudah mulai mengenal beberapa kosakata. Nah, kita juga perlu mengenalkan kosakata emosi diri kita agar anak belajar, oh mama lagi sedih. Nah, kita sampaikan, mama lagi sedih nak sebenarnya. Ayah lagi marah nak, ayah lagi kecewa. Ayah lagi senang hari ini, bunda lagi. Nah, ini digunakan untuk apa? Untuk tadi, emotional connection. Sehingga dapat membantu anak untuk apa? Untuk memiliki perasaan memahami orang lain. Ya. Dan anak memiliki kosakata emosi yang begitu banyak sehingga nantinya efeknya
atau endingnya bisa membantu semua anak-anak kita menjadi orang yang punya perasaan empatinya. Oke, next. Nah, kemudian ya di next slide ya, apa yang perlu dilakukan juga pada saat seseorang ya mengenalkan kosakata emosi. Ya. Oke, di next slide-nya, Kak. Nah, ini dia. Jadi, oke, sebentar. Sebelum yang kedua, Kak. Masih yang mengenalkan kosakata emosi. Nah, sebelum yang kedua, nah ini dia. Bantu anak mendeskripsikan emosi yang dialami. Jadi begini, ayah bunda. Kamu lagi senang ya, nak ya? Ya, jadi memvalidasi emosinya. Ya, marah banget ya kamu ya. Ya, jadi biasanya anak-anak kita misalnya, bunda aku mau es krim. Nanti ya es krimnya kita tunggu dulu. Mau sekarang? Sebentar ya nak ya. Nah, dia langsung marah tuh karena keinginannya tidak terkabulkan. Langsung deh, aku mau sekarang, aku mau sekarang. Nah, dia tuh nggak menyampaikan yang namanya perasaan yang sedang dialaminya. Jadi kita tebak perasaannya untuk apa? Untuk memahami bahwa oke, itu disebut sebagai marah. Marah karena keinginannya tidak terpenuhi. Nah, ini penting sekali. Kamu lagi senang ya, nak ya. Misalnya dia tiba-tiba jingkrak. Aku lagi kenapa sih, nak? Aku lagi senang. Gitu ya. Jadi biar dia tahu. Kamu takut sekali ya, nak ya. Kamu senang banget ya hari ini. Ya. Banyak sekali yang bisa kita kenalkan. Jadi bantu anak untuk mendeskripsikan emosi yang sedang dialami kalau tidak ada yang namanya ucapan kata emosi. Dia tiba-tiba jingkrak, dia tiba-tiba nangis, dia tiba-tiba marah, begitu ya. Penting sekali untuk kita kenalkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, boleh di next slide-nya adalah untuk mengecek. Ya. Yang harus kita lakukan adalah untuk mengecek penyebabnya. Ya. Dan mengajarkan ekspresinya. Saya mau tanya kepada ayah bunda, apa sih penyebabnya ketika kita senang? Apa saja penyebabnya? Ya, biasanya di antara kita menyebutkan, aku senang kalau, nah banyak dapat hadiah, dikasih voucher Shopee, gitu ya, atau diisiin gopaynya, gitu ya. Nah, banyak yang membuat kita senang. Nah, itu kan kita sebagai orang dewasa. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak perlu tahu penyebabnya. Apa yang membuat dia sedih? Oh, aku sedih kalau ya mama atau ayah misalnya pergi lama 2 hari misalnya untuk bekerja. Aku sedih deh. Aku harus main sendirian misalnya. Nah, aku takut kalau mama tidak ada di kamar. Aku takut ya kalau misalnya ayah lagi marah misalnya. Nah, hal-hal ini juga bisa kita ketahui penyebabnya. Dan yang menjadi penting adalah untuk mengecek apa ekspresinya. Ini menjadi indikator bahwasannya pada saat masa remaja anak kita siap atau tidak hidup tanpa kita dampingi. Ya, sehingga nanti pada saat masa dewasa, ketika benar-benar kita lepas, anak kita tentu mampu dengan tepat tidak keliru dalam mengekspresikan atau mengelola emosinya. Nah, ketika seseorang ya sudah mengetahui penyebabnya, kemudian apa yang dilakukannya pada saat lagi mengekspresikan perasaan-perasaannya, maka dia akan mampu dan memiliki kecerdasan emosi. Maka yang harus dilakukan ayah bunda, coba sekarang dikoreksi. Ya, apa yang anak kita lakukan saat senang? Ya, ini kalau waktunya panjang biasanya saya akan gali-gali. Ya, biasanya anak senang. Saya mau tanya aja deh sama Bu Guru Amanda. Bu Guru Amanda, halo. Halo. Ya, Bu Guru Amanda, pernahkah pas di percik ada anak yang senang? Kira-kira ekspresi yang dilakukan apa ya? Ekspresinya mereka biasanya senyum. Senyum, terus? Senyum. Ekspresi kayak Senyum.
Susah di Perilakunya apa? Apa yang dilakukan Bu Guru Amanda pada saat anak itu senang? biasanya pada saat sedang bermain atau melakukan hal yang sedang dia sukai, Oke. seperti membaca buku. Oke. Baik. Nah, baik, terima kasih Bu Guru Amanda. Nah, hal-hal yang tadi itu apakah perlu kita luruskan atau kita betulkan atau tidak? Ya. Nah, sekarang saya akan menjawabnya di sesi berikutnya setelah saya menanyakan pertanyaan berikutnya. Saya contohin marah. Ya, Bu Guru Amanda, pernahkah ada ya anak-anak yang ada di Percik itu marah? Kira-kira perilakunya apa ya? Apa yang dilakukan saat anak tersebut marah? Ada yang marah, mereka biasanya melakukan ini sih apa ya? Suka greget sendiri gitu kalau marah. Oke, greget sendiri gitu. Adakah yang sampai teriak, "Hey!" gitu ya? "Ih!" gitu ya? "Aku kesel!" gitu. Ada nggak yang kayak gitu, Kak? Betul, ada yang ada ya. Iya. Oke, baik. Nah, penyebabnya biasanya macam-macam ya. Kita nggak perlu gali lah. Rata-rata biasanya sama lah ya. Biasanya ada hal-hal yang memang membuat tidak nyaman ya ketika marah tersebut. Tapi yang perlu diluruskan sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana mengekspresikan perasaan senang, marah, sedih, dan takut. Nah, saya ingin menyimpulkan saja di cara atau yang kedua ini ya, di edukasi yang kedua ini, bagaimana mengajarkan ekspresinya. Boleh di next slide-nya, Kak? Nah, yang penting adalah pertama, ketika kita mengenali penyebabnya, maka kita akan membuat anak beradaptasi dengan emosinya. Oh iya ya, aku kemarin tahu bahwa kalau aku bersenggolan sama temanku, itu membuat aku marah. Oke, aku akan menghindari jalan itu deh biar nggak senggolan sama teman aku, biar aku nggak emosi. Nah, itu adaptasi tuh. Jadi dia mampu mengenali. Ya, oh iya ya, aku nggak mau deh. Ya, aku nggak mau deh dalam kondisi sedih terus. Misalnya karena apa penyebabnya? Karena bunda yang bunda yang pergi ke pasar misalnya. Ya udah, dia bilang, bunda boleh nggak pergi ke pasarnya sama aku, biar aku nggak sedih ada di rumah. Nah, jadi dia akan beradaptasi, gitu ya. Nah, yang kedua yang menjadi penting adalah anak cepat menirukan ekspresi emosi orang tua. Nah, ekspresi yang keliru, misalnya pada saat marah, dia teriak, "Woi, apa-apaan sih? Kok kamu begini?" Gitu ya, dia teriak. Atau dia bahkan memukul, atau menendang atau melakukan kekerasan. Nah, hati-hati di fase-fase ini, yang tadi saya bilang di awal, bahwasannya dia bisa jadi menirukan ekspresi emosi yang orang tua lakukan secara tidak sadar. Ya, bahkan saya sering kali gitu ya, melihat dalam kondisi di tempat umum, ada anak yang marah, gitu ya, ada anak kecil yang marah misalnya, atau aku marah sama dia. Nah, terus malah justru marahin balik begitu ya. Atau bahkan dibentak begitu sama ayah atau ibunya. Nah, ini adalah ekspresi orang tua yang secara tidak sadar langsung tertularkan ya, atau teredukasi pada saat itu adalah edukasi yang keliru. Nah, jadi orang tua ya, please, ayah bunda, saya harus mengingatkan buat diri saya dan semua yang hadir di sini, penting sekali diri kita untuk senantiasa menirukan ekspresi emosi yang sesuai, tidak keliru. Nah, yang ketiga, perbaiki ekspresi emosi anak yang kalau udah terlanjur keliru. Kayak tadi, apaan sih? Aku nggak suka caranya begini, gitu ya. Dia marah, misalnya dia emosi, atau dia main pukul, dia nggak ngomong tapi main pukul. Kita perbaiki. Nah, bagaimana memperbaikinya adalah dengan cara yang keempat. Mau dia senang, mau dia sedih, mau dia takut, mau dia marah, libatkan Allah dalam mengekspresikan emosi. Begitu banyak ya orang dewasa yang ketika mendapatkan kebahagiaan dia senang, tapi dia lupa sama Allah, dia foya-foya, dia gunakan hal-hal yang didapatkan dari Allah itu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, yaitu pada saat senang. Padahal
kunci dari kebutuhan rasa senang adalah apa misalnya. Nanti kita akan di next slide-nya. Nah, kemudian pada saat sedih, bagaimana seseorang? Banyak sekarang orang yang sedih, ya remaja-remaja yang sedih, itu banyak yang menyakiti dirinya, ya, menyayat tangannya. Ya, tiba-tiba aja saya mendapatkan banyak aduan anak kelas 5 SD, ya, di beberapa bulan ini banyak sekali yang berjamaah atau bersama-sama menyayat-nyayat tangannya pada saat dia dalam kondisi yang sedih karena urusan keluarganya. Ya. Berikutnya, ya, libatkan Allah pada saat dalam kondisi ekspresi marah atau kecewa atau takut. Ya, ketika takut, nah, insya Allah ada Allah yang membuat kamu menjadi lebih berani. Ada Bunda juga di sini yang dampingin. Ya, kita minta pertolongan ya sama Allah kalau kita takut. Gitu. Nah, begitu juga pada saat marah. Nah, ya, apa yang harus kita ingatkan? Beristighfar, nak. Ya, insya Allah Allah akan menjaga kesabaran kamu. Gitu. Nah, jadi hal-hal ini, ya, hampir jarang sekali ada edukasi tentang mengekspresikan emosi, ya. Dan ini adalah otomatisasi dari perilaku-perilaku yang mereka amati, meniru, ya, yang ada di sekitar mereka. Nah, oleh karenanya orang tua perlu, Bapak Ibu guru juga perlu. Tapi ini tidak cukup hanya satu kali saja. Butuh berkali-kali dan butuh sesering mungkin untuk melakukan ini. Jadi, bagaimana cara mengekspresikan emosi dengan benar dan tepat dan melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam mengekspresikan emosi. Ini yang sangat menjadi penting. Baik, next. Cara yang terakhir adalah yang ketiga adalah memenuhi kebutuhannya. Nah, memenuhi harapan dan kebutuhannya. Setelah tadi kita mengecek apa sih penyebabnya, apa yang mereka alami pada saat lagi sedih, gitu ya. Apa yang mereka lakukan, ekspresinya seperti apa, gitu ya. Nah, jangan sampai lupa kehadiran orang di sekitar, support sistemnya, ya. Kita sebagai ayah bunda atau bapak ibu guru atau orang sekitar yang mengetahui kondisi itu, kita harus cek apakah kebutuhannya terpenuhi atau tidak. Nah, emangnya ada ya kebutuhan orang lagi emosi itu ya? Ada dong. Kebutuhan orang emosi itu wajib dipenuhi. Ya, kenapa? Kalau nggak dipenuhi, kantong emosinya akan kosong. Ya, jadi emosi itu seperti kantung yang ketika dia marah, kantung kebutuhan marahnya diisi sama orang sekitar, maka dia akan menjadi tangguh atau terisi sehingga muncul emotional intelligence. Ya, boleh di next slide-nya. Jadi kalau misalnya kebutuhannya kosong, misalnya dia lagi marah, tapi nggak dia mendapatkan kebutuhan itu yang diharapkan dari orang tuanya atau dari orang sekitar, maka dia tidak akan mendapatkan kebutuhan itu. Ya, artinya kantung emosinya kosong, sehingga itu sangat mudah terpengaruh, sangat mudah hancur, sangat mudah melakukan perilaku-perilaku yang wal ya'udzubillah. Ya, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang berawal dari emosi, ya, ekspresi emosi, kebutuhannya tidak terpenuhi, tidak teralirkan, maka anak-anak itu di usia masa depan dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Nah, apa kebutuhan emosinya? Pertama, kalau senang, kebutuhannya adalah ingatkan atas rasa syukur, bahwasannya itu adalah anugerah dari Allah, nikmat dari Allah. Misalnya, dia senang kenapa sih? Karena bisa dapat bola baru dari ayah, bisa dikasih bola, gitu ya, senang. Bahwasannya ingatkan, nah, alhamdulillah ya nak ya, ayah bisa beli bola ini atas karunia Allah, atas rezeki dari Allah. Bersyukur ya nak ya. Ya, dengan bola ini mudah-mudahan kamu bisa berbagi kebahagiaan dengan adikmu, gitu ya. Nah, ini penting. Ya, untuk mengingatkan kebutuhan rasa senangnya. Nah, kemudian pada saat emosi, ya, kita introspeksi diri dan kita tanyakan pada diri kita, apa yang menjadi kebutuhan kita ketika lagi sedih? Pasti kita butuh kenyamanan. Ya, ketika kita sedih, ya, tentu kita pengen ada seseorang yang membuat kita akhirnya nyaman. Entah itu memahami, mendengarkan, ya Allah berempati pada saat kamu lagi sedih, ya. Saya paham kamu lagi sedih. Sehingga kita menjadi nyaman. Yang tadinya sedih, yang tadinya berduka, sehingga meningkat perasaannya menjadi nyaman kembali. Nah, kalau dia nangis, misalnya diabaikan, gitu ya. Artinya, ya, itu
adalah pengabaian emosi. Nah, beda lagi dengan tantrum ya. Jadi ayah bunda nanti perlu membedakan. Misalnya lagi sedih, nah kalau kamu mau nangis, silahkan kamu nangis di sini dulu ya. Nanti kalau udah selesai, kamu bisa menghampiri bunda, ada di tengah-tengah ruangan. Nah, itu kan akhirnya membuat rasa nyaman juga, ya. Atau kita bisa tanya gitu ya, ketika dia lagi nangis, kita tanya, kamu mau ditemenin bunda atau mau nangis sendirian di sini, gitu ya. Mau ditemenin, oke, bunda temenin ya. Nanti kalau udah selesai kamu bilang, ya. Jadi jangan diabaikan. Nah, ini adalah kebutuhan yang kadang kita tidak pahami. Kemudian yang ketiga adalah pada saat anak takut. Pada saat anak takut, yang menjadi penting untuk dipenuhi kebutuhannya adalah keamanan dan rasa aman. Loh Kak Syarif, apa bedanya rasa aman dan keamanan? Beda. Kalau keamanan itu berkaitan dengan fasilitas. Ya, misalnya anak takut penyebabnya karena apa? Takut gelap. Oke, berarti kita terangin. Nah, kamu takut ya? Oke. Takut apa? Takut gelap di kamar mandi. Oke, ayah betulin ya lampunya. Memang ini mati dari kemarin. Ayah betulin. Ya, berkaitan dengan hardware atau fasilitas. Nah, kemudian, tapi aku tetap takut di kamar mandi, gitu ya. Oke, itu perasaannya, rasa amannya. Dia khawatir, dia rasa takut, ya, berada di kamar mandi sendiri bisa jadi, bukan karena gelapnya lagi. Ya, oke, tenang. Ayah di luar kamar mandi akan bersuara sehingga kamu tetap merasakan ada ayah ada di samping kamu menemenin kamu. Nah, ini adalah rasa aman. Nah, yang keempat, ini yang menjadi penting, yang mungkin menjadi PR kita semuanya, ya, adalah kebutuhan untuk diingatkan mengekspresikan kesabaran. Nah, ya, ketika marah, kamu boleh marah, tapi yang menjadi penting kamu harus ketahui adalah pada saat marah, kamu harus sabar. Jadi kita harus hadir pada saat anak lagi marah-marah, sabar nak, sabar, istighfar nak, istighfar. Dan yang kedua, orang yang ada di sekitar perlu memenuhi kebutuhan untuk membatasi. Nah, kamu boleh marah, tapi ya dengan cara apa dulu, gitu ya. Nah, kamu boleh marah kok dengan berucap, aku marah. Gitu. Jadi ada batasan-batasan. Jangan sampai kita nggak memenuhi adanya batasan-batasan sehingga dia melakukan perilaku yang buruk atau perilaku ekspresi keliru pada saat dia sedang melampiaskan kemarahannya. Nah, inilah yang menjadi penting untuk kita penuhi sehingga ya anak-anak kita memiliki kantung emosi yang penuh. Ya. Atau di next slide saya akan tampilkan ketika seseorang anak dalam kondisi yang tidak nyaman, mau sedih, mau takut, ya, mau marah, ya, lakukan 3D. Ya, ini berdasarkan riset, ini sangat berfungsi sekali untuk memenuhi kebutuhan perasaan seorang anak. Yang pertama adalah disentuh, ya, disentuh. Kamu marah ya, nak, ya. Disentuh bagian apanya, ya, atau diusap, ya, atau dibelai, ya, atau yang ketiga adalah dipeluk. Nah, boleh ayah atau bunda memeluk kamu, gitu. Nah, ini akan memunculkan kenyamanan, ya, keamanan, atau bahkan kesabaran. Pada saat dia lagi marah, kemudian dipeluk, dia akan menjadi oke, dia terkendali saat ini, gitu ya. Nah, inilah kebutuhan-kebutuhan yang dapat menurunkan, ya, emosi yang keliru atau mengurangi emosi yang keliru pada saat anak mengekspresikannya. Oke, baik, itu yang menjadi penting untuk sama-sama kita lakukan dalam mengedukasi atau memberikan pendidikan emosi bagi anak di usia dini. Nah, berikutnya, terakhir, ya, ayah bunda bisa cek diri kita masing-masing. Ya, kalau ada waktu silakan jawab pertanyaan ini. Misalnya, apa ya yang membuat saya sedih? Coba deh kita mulai dari diri kita terlebih dahulu. Ayah atau bunda yang menuliskan ini. Apa ya yang membuat aku sedih? Kemudian apa yang aku lakukan pada saat aku sedih? Nah, kemudian apa yang sebaiknya aku lakukan? Ya, yang nomor 3, next slide-nya. Ya, jadi setelah kita tahu penyebabnya, terus kita tahu
mengekspresikannya. Nah, yang ketiga, ya, next slide, apa yang sebaiknya dan seharusnya dilakukan. Nah, yang keempat, aku butuh apa sih? Nah, anak kita harus dilatih seiring dengan bertambahnya usia. Tanyakan hal-hal ini dan ketahui hal-hal ini sehingga kita menjadi seseorang atau ayah atau bunda atau bapak ibu guru yang mampu memberikan edukasi emosi bagi anak-anak kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan masih ada waktu untuk kita saling berdiskusi dan saling menambahkan hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan. Mari kita berkolaborasi untuk menyiapkan generasi di masa depan sejak usia dini. Saya akan kembalikan lagi ke Bu Guru Amanda untuk melanjutkan moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Syarif tentang ilmunya, tentang materi, tentang mengajarkan emosi anak pada usia dini. Mungkin langsung kita buka sesi tanya jawab aja kali ya. Apakah ada yang ingin bertanya, Ayah Bunda? Atau mau ditulis di kolom chat juga boleh. Ini ada yang bertanya dari Zubair. Ini mau Kak Syarif mau langsung saya bacakan atau bagaimana nih Kak Syarif? Oke, pertanyaan pertama untuk dari Zubair dulu ya. Pak izin bertanya, bagaimana sikap kita sebagai orang tua jika menghadapi anak yang mendapatkan perilaku kekerasan dari temannya? Terima kasih. Mau langsung Kak Syarif jawab atau mau ditampung dulu nih Kak Syarif? Ya, Kak Syarifnya sedang ada kendala sinyal, jadi boleh kita kasih waktu dulu ya Ibu Guru Amanda untuk orang tua yang mau bertanya, boleh nanti langsung diketik aja sambil tunggu Kak Syarif bergabung kembali, atau mau orang tua yang langsung nanya aja boleh juga ya Ibu Amanda ya. Langsung dibuka mic-nya untuk berdiskusi bersama-sama dengan Kak Syarif nanti di forum ini. Oke, halo. Halo Kak Syarif.
Halo. Atau mungkin ayah bunda ada yang mau ingin bertanya lewat open mic juga boleh. Ditulis di kolom chat juga boleh. Sambil menunggu Kak Syarif. Ya, halo. Terdengarkah suaranya? Iya, terdengar Kak Syarif. Oke, baik. Pertanyaan pertama, ya. Saya langsung jawab nih, Kak, ya. Boleh Kak Syarif? Oke, baik. Mohon maaf ya, ini saya terpental terus dari tadi ini. Baik, yang pertanyaan pertama tadi boleh diulang lagi, Kak? Atau di chat aja, Kak? Pertanyaan yang pertama, bagaimanakah sikap kita sebagai orang tua jika menghadapi anak yang mendapatkan perilaku kekerasan dari temannya? Terima kasih. Oh, oke. Baik, baik. Ini tentu sesuaikan dengan kondisi anaknya usia berapa ya, ayah bunda. Tapi yang jelas, ya, kalau ayah menanyakan hal ini, mudah-mudahan saya tidak keliru untuk menyampaikan jawabannya. Yang menjadi penting adalah tanyakan perasaannya, nah, bagaimana perasaanmu pada saat kamu diperlakukan itu? Marah, kecewa, sedih, atau takut? Ya, kasih tahu aja begitu. Kalau dia nggak tahu, bilang nggak tahu. Kalau ayah digituin, ayah kesel nak, gitu. Ayah marah, gitu. Itu justru mengedukasi. Nah, tadi 3 cara tadi. Yang pertama adalah kenalkan kosakata emosi. Yang kedua adalah ekspresikan atau cek penyebabnya, ya. Atau benarkan ekspresinya. Nah, yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah yang harus kita lakukan adalah halo? Ya. Ya, Kak Syarif. Ya. Oke. Seperti itu, Kak. Oke, jadi saya ulangi ya. Tadi ayah, bunda, ya, terkait dengan emosi ini yang pertama, ya. Yang kedua dan yang ketiga, tadi penting sekali untuk kita lakukan. Jadi ketika kita misalnya tadi mengetahui anak kita yang sedang dalam kondisi dibully atau diperlakukan kekerasan oleh orang lain, maka cek dan bantu untuk mengenalkan emosinya. Kalau dalam kondisi masih anak usia dini ya. Kalau usianya udah anak-anak atau di atas remaja ya, atau di atas anak-anak atau usia remaja, itu kita langsung saja ya, perasaannya gimana, tanyain.
Tapi kalau anak usia dini kita sudah tahu, ya, kita bisa tanyakan perasaanmu gimana diperlakukan itu, sedih, marah, takut, atau senang. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah untuk membuat ekspresi emosinya dengan benar. Oh, kamu marah ya? Kalau kamu marah, kamu waktu itu gimana? Ya, atau harusnya kamu marah, nah, marahnya dengan cara kamu asertif. Kamu bilang. Nah, yang ketiga adalah penuhi kebutuhannya. Nah, ketika lagi marah, pada saat itu berharap apa? Kalau lagi marah, sabar dan harus tahu batasan. Ya. Nah, kita yang mengingatkan, kita yang penuhi. Ya, maka kalau misalnya anak kita sedang dalam kondisi emosi yang tidak nyaman, ya, atau dalam kondisi yang negatif perasaannya, maka bisa kita peluk, ya. Untuk apa? Untuk mengendalikan dari perilaku-perilaku yang itu keliru. Ya, misalnya sedih atau takut, ya. Pada takut misalnya teriak atau lari, gitu. Kan kalau kita peluk kan nggak bisa kemana-mana, ya. Kemudian kalau misalnya lagi sedih, kita peluk, itu juga akan membuat dia semakin nyaman. Ya, kalau lagi marah, kita peluk, dia juga akan terbatasi, merasa terbatasi. Jadi ketika kebutuhan emosinya terpenuhi, insya Allah anak akan merasa, oke, aku sudah punya kantong emosi sehingga itu penuh, dan itu akan sangat bermanfaat dibanding kalau kita tidak memenuhi kebutuhannya, tidak tahu cara mengekspresikannya, tidak membetulkan cara mengekspresikannya. Saya khawatir, ya, ketika dia tidak ditanya, diabaikan emosinya, maka emosi itu akan terpendam, tidak akan tercurahkan atau tidak akan teralirkan. Maka ibarat emosi ini ibarat soda yang ada di dalam botol, kalau dikocok sedikit aja, ya, kalau sodanya itu penuh, maka dia akan keluar tumpah. Seperti itu, Bu Guru Amanda. Ya, bagaimana Ayah atau Bunda Zubair, semoga jawaban Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan. Halo? Untuk selanjutnya, terdengar ya? Ya, Ada pertanyaan dari Mami Ilham. Pak, untuk anak yang sudah terlanjur mendapatkan pengaruh buruk dari lingkungan dan memiliki masalah pengendalian emosi, bagaimana ya Pak cara memperbaikinya? Ya, baik. Ayah Bunda, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan kekeliruan ini, maka kita harus melakukan replace, kita harus ganti dengan pengetahuan yang baru. Karena kalau ini semakin melekat dan kita sudah tahu tapi kita nggak mengganti pengetahuan ini atau apa yang telah diketahui anak, ya, sesungguhnya kita sedang menyiapkan masa depan anak menjadi tidak siap terkait dengan emotional intelligence-nya. Jadi ini ibarat 1 tambah 1, misalnya dia taunya adalah 7. Ya, kalau dia seringkali mendapatkan pengetahuan 1 tambah 1 sama dengan 7, terus kita nggak betulin, maka sampai kapanpun, sampai hingga dia dewasa, ketika orang nanya 1 tambah 1 berapa? 7. Nah, ini akan ditertawakan orang banyak, akan memalukan dirinya, atau bahkan dapat menghancurkan reputasi dirinya, ya, kalau dia sedang menjadi orang hebat. Maka ini bukan sekedar 1 tambah 1, tapi ini adalah terkait dengan pengendalian emosi yang sesungguhnya sangat-sangat disiapkan, perlu sekali untuk menyiapkan masa depannya. Jadi bagaimana caranya adalah yang pertama, luruskan dan berikan pemahaman. Perlu ada yang namanya kursus pengendalian emosi. Makanya kan ada pelatihan manajemen emosi. Makanya kan ada yang namanya bagaimana coping emotion. Ya, kalau untuk para remaja atau anak-anak ada yang namanya coping emotion atau mengenali dan mengekspresikan perasaan dengan tepat. Itu sampai saya pernah, ya, hanya sekedar oke, sekarang kamu marah. Oke, kamu ulang ya, kamu ulang. Gimana kalau kamu lagi marah? Ya. Jadi ketika
pertama kali saya mendengar anak ini melampiaskan marahnya dengan berkata kasar, ya pada saat itu, oh kamu berkata ini setiap kali kamu marah. Oke, mulai sekarang kamu boleh berkata ini, berkata apa namanya, berkata berteriak, tapi ganti katanya ya, gitu ya. Jadi berubah dulu katanya perlahan-lahan. Misalnya menyebutkan kata kasar, sekarang jadi ya Allah gitu. Nah, lama-lama kita rubah lagi. Oke, nyebut ya Allahnya cukup dalam hati aja ya, misalnya. Tapi kenceng dalam hatinya, misalnya. Atau ada latihan-latihan di mana dia harus mengelola nafas. Misalnya, tarik nafas, kemudian keluarkan. Tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Oke, kamu lagi marah ya? Gitu ya. Nah, artinya hal-hal semacam ini tentu butuh peran serta dari ayah bunda dan bapak ibu guru atau sekolah yang juga itu mendampingi bagaimana anaknya mengekspresikan emosi dengan tepat. Seperti itu, Bu Guru Amanda. Terima kasih atas jawabannya Kak Syarif. Untuk mungkin pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga ya. Selamat pagi, izin bertanya, bagaimana menghadapi emosi anak yang awalnya senang, ingin melakukan kegiatan, tapi ketika sudah sampai di tempatnya, anaknya mendadak tidak semangat dan malah menangis. Sebetulnya apa sih yang sedang dia rasakan saat itu, dan bagaimana cara mengolah emosinya? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Terkait dengan hal ini, berarti kan ada respon emosi yang sedang terjadi pada anak. Ada perilaku, ya, yang mana dia nggak mau masuk. Ya, yang nggak mau masuk ini berarti kalau kita tebak emosinya, kira-kira emosi apa ya? Emosi apa, Bu Guru Amanda? Ya. Iya, emosi apa kira-kira nih kalau ada anak yang dia nggak mau masuk ke dalam ruangan tiba-tiba nangis. Kira-kira emosi apa ya yang muncul pada saat itu? Takut. Ya, betul sekali. Takut. Bisa jadi anak dalam kondisi takut sehingga kita yang tadi kembali lagi ya, ketiga cara yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah kenalkan kosakata emosi. Kamu takut ya nak ya masuk ke dalam. Begitu. Yang kedua adalah cek penyebabnya. Apa yang membuat kamu takut? Misalnya ya teman-temannya, atau bapak ibu gurunya, atau peraturannya, atau apanya. Nah, kita perlu tahu gitu ya. Oke, kalau kita tahu dia takut, jangan paksakan. Ingat, prinsip takut adalah buat nyaman dulu. Ya. Yang ketiga caranya adalah memahami kebutuhan. Kalau dia takut, aku nggak mau masuk, aku takut misalnya. Atau dia, aku nggak mau, dia nangis saja. Pokoknya aku nggak mau masuk gitu ya. Nah, yang kita lakukan adalah penuhi kebutuhannya. Oke, ayah paham kamu takut karena ada temanmu. Oke, sekarang ya, apa kebutuhan rasa amannya yang harus kita penuhi? Banyak ya aspek-aspek yang mungkin bisa menjadikan anak itu menjadi nyaman atau terpenuhi kebutuhannya. Setelah kita tahu penyebabnya dan setelah kita tahu cara mengekspresikannya. Ya, jadi ketika dia takut, oke, nah sampai kapan kalau dia udah bisa diajak ngomong ya, kalau dia udah bisa diajak ngomong, kita bisa jadi, oke, hari ini kamu boleh takut, kamu boleh nggak masuk dulu ke sekolah misalnya. Tapi besok ayah harap kamu bisa masuk ya dan berkurang rasa takutmu. Kira-kira apa ya yang bisa ayah bantu untuk mengurangi rasa takutmu? Atau kita lakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan rasa aman dan rasa nyamannya. Soalnya kita bilang sama bapak ibu gurunya, Bu Guru, Pak Guru, bisa nggak teman yang namanya X misalnya jangan berinteraksi dekat dulu dengan anak saya. Karena apa? Karena dia takut sama teman yang namanya X itu, begitu. Jadi ada rasa aman yang nantinya anak akan terjamin ketika anak ada di sekolah atau ada di tempat yang tadi disebutkan. Seperti itu, insya Allah. Terima kasih Kak Syarif atas jawabannya. Ini sudah 3 pertanyaan yang Kak Syarif jawab. Kira-kira masih kita buka
sesi tanya jawabnya atau bagaimana Kak Syarif? Ya. Apakah masih ada pertanyaan lagi, Kak? Kalau ada, boleh nanti Bapak Ibu dan Ayah Bunda yang bisa juga menitipkan pertanyaan yang insya Allah nanti saya jawab via tulisan atau via voice note. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi interaksi kita dalam terus-menerus belajar sebagai ayah atau sebagai bunda dalam mengasuh anak-anak kita. Insya Allah mudah-mudahan hari ini cukup penjelasan dari saya, dan karena waktu yang sangat-sangat terbatas, insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan, dan insya Allah dengan tema yang lain atau melanjutkan modul kepengasuhan yang ada di lembaga Persib ini. Senang sekali bisa ketemu Ayah Bunda. Terima kasih seluruh pengajar dan juga tim dari Persib yang sudah mengundang saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf sekali lagi jika ada gangguan teknis. Ya, ini di luar kendala, dan puasa saya mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang saya sampaikan tadi, menjadi banyak manfaatnya untuk kita semuanya. Saya akhiri dan saya serahkan ke Bu Guru Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Syarif atas pemaparan materi dan jawabannya. Dan ini alhamdulillah ini sih banyak Ayah Bunda yang bertanya. Jadi pertanyaannya kita tampung dulu ya Ayah Bunda. Untuk nanti kita akan hubungi lagi Kak Syarif untuk jawabannya. Baik, pembahasan materi tentang pengenalan emosi anak usia dini sudah selesai. Semoga ilmu yang kita berikan bermanfaat. Terima kasih Kak Syarif untuk ilmunya, dan saya serahkan kembali ke Ibu Winda. Oke. Ayah Bunda semuanya, karena keterbatasan waktu jadi agak semangat ya bertanya pertanyaannya. Terima kasih banyak. Nanti seperti janjinya Kak Syarif tadi, pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di sini baik sudah terketik oleh Ayah Bunda di room chat, akan kami catat dan akan kami langsung berikan ke Kak Syarif. Nanti Kak Syarif akan berikan jawabannya via jawaban tertulis ataupun voice note. Nanti akan kami berikan langsung ke Ayah Bunda yang bertanya, seperti itu. Ayah Bunda terima kasih atas waktunya. Untuk kenang-kenangan Ayah Bunda boleh membuka videonya dulu. Kita mau foto bersama dulu nih sama Kak Syarif ya, sama Kak Syarif. Karena Kak Syarif nih jauh ya lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu ya Kak Syarif ya, secara offline ya, via offline ya. Mudah-mudahan. Oke. Ini kita remove dulu spotlight-nya. Oke. Sip-sip, boleh di-remove-nya ya. Oke, Ayah Bunda, yuk kita mau foto bersama dulu. Siap, kameranya boleh dinyalakan. Sebentar aja buat kenang-kenangan bersama Kak Syarif. Siap. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ayah Bunda semuanya atas partisipasinya. Terima kasih juga untuk Kak Syarif yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya tentunya. Ayah Bunda tentunya mudah-mudahan selama 1 tahun pembelajaran ini
yang masih akan kita lewati bersama-sama 2 term lagi akan berjalan dengan lancar, dan juga ini adalah salah satu upaya kami membersamai tumbuh kembang putra-putri ayah bunda semua yang ada di Percik dengan hal-hal dan program-program yang kami sampaikan. Mudah-mudahan membuat kita bersama-sama belajar, bersama-sama tidak hanya untuk orang tua, tapi kami juga sebagai guru yang membersamai pertumbuhan putra-putri ayah bunda semua. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan dengan waktu yang lebih lama lagi, dengan materi yang lebih menarik lagi mudah-mudahan, dan happy next weekend, happy next day. Dah.